Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Melenyapkan rintangan dan terbebaskan dari penderitaan dan samsara. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1609. Pemadaman dari Tumimba lahir disebut pemadaman dan pembebasan, juga dikatakan telah memadamkan penderitaan besar untuk selamanya, melampaui dan menyeberangi 4 arus. Pariniwarna adalah memasuki kondisi yang jernih, telah melenyapkan rintangan dan terbebaskan dari penderitaan dalam 4 arus. Adalah melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, serta delusi bagaikan butiran debu pasir. Terbebaskan artinya, terbebaskan dari samsara fragmentaris, pariceda jara marana, dan samsara perubahan, parinamiki jara maran. 2 jenis samsara ini. Bersungguh hati mendengar dan melihat. Pemadaman dari Tumimba lahir disebut pemadaman dan pembebasan. Juga dikatakan telah memadamkan penderitaan besar untuk selamanya. Ini adalah kita sebagai praktisi harus bersungguh hati menelusuri. Ini terdengar sangat asing dan tidak bisa dimengerti. Tetapi di dalam kehidupan kita, setiap menit dan detik tidak terlepas dari struktur kehidupan kita. Pemadaman dari Tumimba lahir disebut pemadaman dan pembebasan. Ini adalah tubuh kita. Sejak di hari kita dilahirkan, tubuh kita selalu mengalami metabolisme di dalam 5 agregat. Kehidupan kita terus-menerus bertumbuh dan mengalami pemadaman. Ini adalah metabolisme. Sel baru tumbuh dan sel yang lama akan rusak. Inilah struktur dalam tubuh kita. Kita dilahirkan dengan bagian yang halus dan rumit. Mikroorganisme memiliki ekologi yang demikian. Dengan cara hidup yang demikian, maka melalui agregat dari tindakan, kita semasa kecil dapat tanpa sadar mengikuti perubahan terus-menerus ini, melalui hukum dari kemunculan dan kelenyapan. Seiring berlalunya waktu, tubuh kita juga mengalami perubahan, dari kanak-kanak hingga remaja hingga sekarang. Dari muda, setengah baya, dan usia tua. Ini dimulai dari sejak kita dilahirkan. Saat itu menghadapi dunia. Agregat dari tindakan menyebabkan kemunculan dan kelenyapan. Kehidupan dibentuk sedemikian rupa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, di dalam hukum kemunculan dan kelenyapan yang halus ini, kita tidak pernah bersungguh hati memperhatikannya. Oleh karena itu, sekarang kita harus bersungguh hati memperhatikannya. Pemadaman dari Tumimba lahir tersebut, pemadaman dan pembebasan. Ini adalah hukum dari kemunculan dan pemadaman yang berada di dalam tubuh kita ketika mengalami ini di dalam sehari-hari kita, katakan sebagai samsara. Samsara hanya gambaran kasar yang bisa kita lihat di dalam tubuh ini. Orang tua ini, namanya dikaitkan dalam orang tua ini. Munculnya sebutan ini baru beberapa tahun belakangan ini. Nama panggilan orang ini disebut tua. Dan 10 hingga 20 tahun lalu, masih puncak kehidupan dan tahun-tahun sebelum ini lagi, maka ini adalah remaja. Lebih ke depannya lagi adalah anak-anak. Orang yang sama, tapi dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, puncak kehidupan, orang tua. Selalu seperti ini, seiring berjalannya waktu. Nama panggilan dengan sendirinya berubah.
Ini terjadi hingga lahir dan mati atau tumimbal lahir. Maka akan ada penanda dari kelahiran dan kematian. Mulai harus dipersiapkan. Usia tua harus mempersiapkan. Benar, harus mempersiapkan. Sebenarnya, apakah ketika usia tua maka harus mempersiapkan? Dharma Buddha lalu mengatakan tidak kekal. Yang paling disesalkan adalah ketidakkekalan, membuat kita tidak merasakan dan tidak mengetahui kapankah, tidak tahu, usia tidak terbatas. Selalu saat ketidakkekalan tiba, tidak dibatasi pada usia. Ini juga merupakan salah satu dari penderitaan. Mati tentu saja tidak rela. Tetapi jika memikirkan mengenai ketidakkekalan, tidak tahu kapan waktunya, siapapun orangnya, tidak tergantung pada usia, tidak tahu di hari apa, ini membuat orang cemas. Ini juga yang telah dikatakan oleh Sang Buddha, penderitaan. Benar, merupakan kerisauan. Merupakan penderitaan, bisa ketakutan. Jika tidak mengerti prinsip, maka akan berlalu dengan demikian. Terjerat kebingungan di dunia, memahami prinsip juga mengetahui nama sebutan ketidakkekalan, mengetahui penderitaan dari kemunculan, pemadaman dan samsara. Akan tetapi tidak mengetahui waktu dari ketidakkekalan. Ini adalah kehidupan manusia, kerisauan batin. Oleh karena itu, terdapat gangguan, terdapat kerisauan batin. Gangguan adalah rasa khawatir. Bagaimana dengan kerisauan batin? Adalah tidak mampu melepaskan, dangkal, dan dalamnya tidak sama. Baik gangguan, kerisauan batin, dan rasa khawatir, batin tidak nyaman, semuanya adalah kesedihan. Sehingga Sang Buddha mengatakan penderitaan juga adalah penderitaan. Kerisauan batin ditambah lagi kegelapan batin. Kegelapan batin ini dibandingkan kerisauan yang lebih berat disebut kegelapan batin. Karena bimbang kerisauan batin yang timbul di awal. Kegelapan batin adalah membawa masa lalu, menciptakan karma di saat ini. Kegelapan batin yang seperti ini, dia telah salah, dia tidak tahu di luar saat melakukan hal, juga ada prinsip kebenarannya. Oleh karena itu, dia tidak paham kebenaran. Dia tidak henti-hentinya menciptakan karma, hanya terlihat di tampilan wujud luar saja, menikmati berkah, tidak tahu apa yang diri sendiri perbuat. Adalah hal yang seperti apa? Tidak terlihat melihat di dunia ada berapa banyak penderitaan. Tidak melihat penderitaan. Hanya demi keserakahan diri sendiri, ini semuanya juga tidak tahu prinsip kebenaran kehidupan. Oleh karena itu, tanpa terputus menciptakan karma buruk di tengah kegelapan batin. Dalam proses menciptakan karma buruk, mereka sendiri yang salah tapi menganggap itu kesalahan orang lain. Ketidaktahuan ini ditambah lagi dengan delusi. Pada dasarnya, telah mengubur seluruh prinsip kebenaran. Secara terus-menerus tertutupi lapis demi lapis. Setelah prinsip kebenaran tertutupi, kemarahan mereka masih meluap kemana-mana. Jadi, pada dasarnya tidak ada prinsip yang dapat dibicarakan, bukan terkubur. Maka, kita masih bisa mengupasnya selapis demi selapis. Kita masih dapat melenyapkan atau mengurangi ketidaktahuan kita, tetapi akan lebih sulit apabila itu adalah delusi. Delusi adalah sangatlah halus. Kita juga membawanya ketika dilahirkan. Dengan pemadaman di mana yang baru menggantikan yang lama, ini selalu terbawa oleh kita semenjak kelahiran kita.
Kondisi seperti ini adalah sama. Jadi kita membawa ketidaktahuan dan delusi bersama kita di dalam kehidupan kita. Dia itu demikian halus dan rumit. Ketika orang tua melahirkan kita, kita juga tidak menyadari dan tidak mengetahui, tidak merasa akan halusnya kemusnahan ini. Metabolisme dalam diri kita, di mana yang baru menggantikan yang lama, kita pun tidak tahu. Ini yang kita bawa dengan tubuh dan kekuatan karma kita. Kekuatan karma membawa benih daripada ketidaktahuan dan kebingungan delusi. Tubuh kita membawanya terus. Hukum daripada lahir dan mati dalam metabolisme, di mana yang baru menggantikan yang lama hanya ketika kita mencapai saat terakhir atau kehidupan, di mana penampilan kasar dan bentuk sebenarnya seperti itu, bahwa kita sakit dan bertanya-tanya, apakah kita masih bisa hidup atau akan mati? Saat itu, ketika penampilan kasarnya muncul, kita akan tahu bahwa bila tidak bisa hidup, maka akan mati. Ini yang dipahami oleh makhluk awam. Namun yang dicari oleh para praktisi adalah setelah samsara. Berharap dapat menyeberangi, kita dapat menyeberang ke pantai seberang. Karena dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita bersentuhan dengan Buddha Dharma, meskipun prinsip kebenaran ini kita semuanya tahu, kita mengetahui prinsip kebenaran, apakah kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, memupuk prinsip tersebut dan menjadikannya sebagai kebiasaan baik. Perilaku buruk kita yang lalu dan tabiat buruk kita, apakah kita ada melenyapkannya? Apakah kita ada mengubah perilaku kita? Apakah perilaku kita menghadapi orang dan menangani masalah ada berubah? Apakah kita memiliki pandangan dan pemikiran yang benar? Ini dalam kehidupan kita sehari-hari, setelah kita mendengarkan Dharma, dalam berurusan dengan orang dan menangani masalah di kehidupan sehari-hari, apakah kita sanggup melakukannya? Ini disebut membina diri. Membina diri dengan menaklukkan ketidaktahuan dan tabiat buruk. Tabiat baik, perilaku baik sudah menjadi bagian kehidupan kita. Ini adalah kehidupan kita. Ini disebut membina diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus menjalin jodoh baik. Setelah kita menjalin jodoh baik, berarti kita telah mengubah jodoh buruk dan tabiat buruk kita yang lalu, menyelesaikan keluhan masa lalu. Untuk mereka yang memiliki kesan buruk tentang apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan mereka, mereka juga telah mengubah kesan mereka yang lalu. Apakah masih dendam? Dulu mereka dendam atau benci pada kita. Sekarang mereka telah berubah, mengubah menjadi terharu dan bersyukur. Sekarang kami sudah menjadi baik. Ini artinya telah melenyapkan jalinan jodoh buruk yang lalu. Sekarang sudah menjadi jalinan jodoh yang baik. Jika kita masuk lebih dalam dan berbicara satu sama lain, Anda juga harus jelas. Kita datang dengan demikian ke dunia. Bersama kita melatih diri, menerima Buddha Dharma, 5 paramita kita, 6 paramita dan praksna paramita. Pada saat yang sama melatih berkah dan melatih kebijaksanaan. Kita harus mempraktikkannya bersama, memberikan dukungan satu sama lain. Jika demikian, maka samsara pada kehidupan kali ini, samsara dan mencapai kemoksaan. Dengan demikian, kita menyelamatkan diri kita sendiri. Menyelamatkan diri sendiri adalah tidak menerima jalinan jodoh dan kegelapan batin yang membuat kita terikat. Kita telah merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan.
jalinan jodoh yang baik, jalinan jodoh yang murni. Jalinan jodoh dari keinginan hati kita membangkitkan ikrar agung, kemudian datang ke dunia adalah sebuah jalinan jodoh yang baik. Ini mengapa kita harus melatih diri, awal dan akhir yang terurut. Jika kita sangat jelas secara menyeluruh, juga dikatakan telah memadamkan penderitaan besar untuk selamanya. Juga bisa dikatakan kerisauan batin, ketidaktahuan, dan delusi. Ketika kita secara alami menggunakan setiap hari dalam hidup untuk memanfaatkan waktu kita. Dengan bersungguh-sungguh mengubah sikap kita sendiri dan mengubah kecenderungan kebiasaan buruk kita. Kita akan tahu bagaimana bersumbangsi di dunia ini. Jadi, saya selalu berkata, manfaatkan waktu dan manfaatkan hidup kita. Berapa banyak lagi waktu yang kita miliki untuk memahami hidup kita? Berapa banyak lagi waktu yang kita miliki setelah mendapatkan pemahaman untuk menghapus kerisauan batin dan kegelapan batin, sehingga kita terbebas dari rintangan dan keterikatan dengan membuat perjanjian dengan orang-orang dan menangani hal-hal seperti ini, kita mengubah kedekatan negatif yang kita bentuk. Karena ketidaktahuan di masa lalu dan memperbaiki masa kini, jika kita tidak menggenggam jodoh pada waktu yang tepat untuk memperbaiki pola pikir, maka ketidakkekalan akan menyerang. Kita akan membawa benih-benih ketidaktahuan dalam kesadaran kita ke kehidupan selanjutnya. Jadi, jika kita bisa memahami kedua kata ini dengan jelas, maka kita akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara kita memandang kehidupan. Jadi, kita harus melampaui dan menyeberangi 4 arus. Pariniwarna adalah memasuki kondisi yang jernih. Parinirwana adalah kebebasan yang besar di akhir kehidupan kita. Kita merasa tenang dan damai. Kita tidak memiliki ketakutan, tidak memiliki keserakahan. Sebagaimana kita tahu itu adalah waktu untuk beristirahat dengan tenang. Tubuh dan batin kita telah menjadi jernih. Kebijaksanaan yang kita miliki akan kembali ke kehidupan yang akan datang. Jadi, kondisi yang jernih, kita sangat jernih dan tidak membawa penderitaan dan kebodohan. Kita berada pada kondisi batin hening dan jernih. Jadi, telah melenyapkan rintangan dan terbebaskan dari penderitaan dalam 4 arus. Akan tetapi, untuk melenyapkan semua rintangan kita perlu tahu apa yang menghalangi kita. Orang-orang dan berbagai hal menghalangi kita. Jika kita tidak memiliki konflik dengan orang-orang, tidak ada konflik terhadap suatu hal, dan tidak ada konflik di dunia ini, dengan alami kita akan kembali ke prinsip tanpa halangan. Jadi untuk dapat melakukan hal ini adalah melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, serta delusi bagaikan butiran debu pasir. Terkait pandangan dan pemikiran, pemikiran adalah kekeruhan, penderitaan kita. Pemikiran merujuk pada kebodohan kita. Ketika pemikiran kita penuh angan-angan, delusi bagaikan butiran debu pasir. Delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Ini adalah suatu hal yang harus kita pahami dengan jelas. Jika kita dapat menghapus kerisauan batin ini, terbebaskan adalah samsara fragmentaris, berulang kali mengalami samsara. Terbebas dari 2 jenis samsara ini, pada saat sekarang kita menjadi makhluk awam, disebut sebagai samsara fragmentaris. Kita mulai untuk melatih diri, telah mengerti bahwa hidup kita sebagai makhluk awam, kita dalam sebuah fragmentaris samsara.
kehidupan lampau, kehidupan saat ini, dan kehidupan mendatang. Kita akan terus berlanjut dalam siklus ini. Apakah kita akan terus hidup menjadi manusia, ataukah kita akan hidup kembali menjadi hewan? Akankah kita menjadi manusia atau hewan? Ini berdasarkan dari kekuatan karma kita. Kita berputar melalui formasi tersebut, maka kita harus dengan sangat waspada. Ketika kita membuka mata, kita sudah dilahirkan, dan itu akan menjadi kontrol kita. Di kehidupan baru, kita sudah ada di beda alam. Inilah yang harus sangat kita perhatikan. Maka fragmentaris tidak dapat kita kontrol sendiri, dan perubahan adalah kondisi batin kita. Adanya perubahan batin mengiring kita untuk menciptakan karma, mengiring kita ke dalam perangkap ketidaktahuan. Ini semua sangat menakutkan. Dan ini ada di dalam para makhluk yang tersesat dan kebingungan. Jadi kita memikirkannya kembali, tahu, mengerti akan pemadaman dari samsara, pemadaman dan pembebasan ini. Jika kita mengetahuinya, maka kita akan berhati-hati. Kita seharusnya memutuskannya, tahu akan sumber dari kesederetan penderitaan manusia, sehingga kita harus melatih diri. Sehingga jika kita lihat kembali, baik ini dengan kehidupan, dengan kita sekarang, dengan kita di masa depan, dan lain-lain, berkaitan erat satu sama lainnya. Melatih diri harus dengan sungguh hati. Maka 4 arus, sesuatu yang mengalir tanpa kembali lagi disebut arus. 4 arus, sesuatu yang mengalir tanpa kembali lagi disebut arus. Artinya, para makhluk terbawa berputar-putar oleh 3 delusi dan terombang-ambing di dalam 3 kelompok alam. Trailokya, tanpa mampu kembali pada pantai seberang dari nirwana. Juga dinamakan 4 kuk, catur yoga, sama dengan 4 arus deras, catur oga, 4 kuk dari ketidaktahuan, dan lain-lain. Ketika para makhluk berpadu dengannya, membuat mereka menanggung berbagai macam penderitaan, makanya dinamakan kuk. 4 arus terlebih dahulu harus memahami. Para makhluk terbawa berputar-putar oleh 3 delusi. 3 delusi yaitu delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Delusi bagaikan butiran debu pasir. Delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin ketidaktahuan. Dari pandangan muncul kerisauan. Dari kerisauan muncul ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan muncul delusi. Begitu hal ini terjadi. Seperti arus yang mengalir. Sekali mengalir ke bawah tidak dapat kembali, sulit untuk kembali, sehingga berputar-putar, terombang-ambing di 3 kelompok alam Trailokya. Ingin kembali lagi sangat sulit, tanpa mampu kembali, sangat sulit untuk kembali ke pantai seberang dan merasakan kedamaian. 4 arus disebut juga 4 kuk catur yoga atau 4 arus deras atau caturoga. 4 kuk catur yoga berarti berpadu dengannya. Arus ini berada di dalam makhluk yang memiliki perasaan dan menyebabkan berbagai macam penderitaan, sehingga disebut kuk. Karena hal ini mengikat, ini seperti kereta sapi atau kereta kuda. Jika tidak ada pengikat atau kuk di antara bahu dan leher sapi atau kuda, kereta tidak akan terhubung sama sekali dengan sapi atau kuda tersebut. Jadi, agar kereta ini terhubung dengan sapi atau kuda, dibutuhkan benda di tengahnya yang disebut kuk.
yaitu sebuah penghubung. Apa yang dihubungkan oleh ku ini terhubung dengan makhluk yang memiliki perasaan, seperti sapi atau kuda yang terhubung dengannya. Ketika mulai bergerak kemanapun sapi atau kuda itu pergi, kereta akan mengikuti jalannya. Semakin jauh berjalan, semakin banyak barang yang mereka bawa dan semakin berat. Juga dinamakan 4 arus deras, di mana karma dari delusi atau klesa karma melimpah ruah menjadi sungai dengan arus yang menenggelamkan para makhluk. Dan jika dinamakan 4 arus deras, itu karena memiliki karma dari delusi. Kerisauan dan kegelapan batin itu yang menciptakannya. Karma dari delusi itu makin lama makin berat, mulai berkelok bagaikan mata air memancar. Bukan hanya semburan lembut, tapi muntah keluar. Ibarat gunung Merapi yang meletus, sekali meletus tidak dapat dihentikan. Muntah ke atas, kemudian mengalir ke bawah. Sangat banyak kegelapan batin sejenis ini dengan arus yang menenggelamkan para makhluk. Berputar seperti ini, singkat kata, kegelapan batin kita, delusi, membuat kita para makhluk di setiap kehidupan selalu berada dalam kegelapan batin dan delusi ini. Menderita kesusahan, derita yang tak tertahankan. Beruntung, kita telah mendengarkan Dharma Buddha terlahir sebagai manusia. Oleh karena itu, kita harus sangat menghargainya. Buddha Dharma telah terdengarkan, juga sudah terlahir sebagai manusia. Kita harus baik-baik memanfaatkan tubuh manusia ini, baik-baik memanfaatkan waktu, melewati 1 hari, berkurang 1 hari. Kita harus segera. Setiap hari mendengarkan yang sama harus diingat di dalam hati. Ini baru ada acara. Dharma dikumpulkan di dalam batin, membasahinya baru dapat melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin, mengubah tabiat dan kebiasaan buruk kita di masa lalu. Harus giat bersemangat. Bagaimana memenuhi tanggung jawab kita, bagaimana mengubah sikap kita, inilah yang perlu kita lakukan pada pelatihan diri kita. Ini adalah metode pelatihan diri yang sangat realistis. Semoga semuanya bisa bersungguh hati. Ajita, dimanapun pria berbudi atau wanita berbudi ini duduk, berdiri, atau berjalan, hendaknya mendirikan stupa pada tempat itu. Semua dewa dan manusia seharusnya memberi persembahan, seakan itu adalah stupa Buddha. Sutra Teratai, bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayati ini, sudah disampaikan dengan jelas kepada kita. Bagian dari naskah sutra ini adalah demikian. Para makhluk benar-benar bersungguh hati. Kita telah menerima, sedang membina diri. Membina diri bukan hanya ada membangun stupa saja. Membangun stupa ini, membangun sangharama, sebelumnya juga sudah pernah sampaikan, kita harus dari perbuatan kita seperti ini untuk memberi persembahan dengan tulus selama semangat ini di tempat Dharma berada, maka itu adalah merupakan keseluruhan tubuh Buddha. Keseluruhan tubuh Buddha artinya stupa sudah selesai dibangun. Oleh karenanya kita harus baik-baik membuat semangat dari Dharma Buddha, membuatnya menjadi lengkap, mengikuti kita kemana saja. Maka Dharma yang lengkap ini berada di tempat itu. Ini adalah bagaikan Buddha berada di sana. Setelah melengkapi stupa, mohon semua orang harus mengingatnya. Begitu banyaknya bagian naskah sutra. Bukankah semuanya sedang membicarakan hal ini? Kata demi kata bagaikan sedang membangun stupa. Sedikit saja tidak memperhatikan, maka akan terjebak ke dalam membangun stupa yang berwujud.
Di tengah waktu yang begitu panjang, hanya ada beberapa bagian yang memberitahu kita adalah ladang pelatihan dengan praktik. Adalah kita harus praktik dalam tindakan nyata. Praktik penuh hormat seperti ini. Aturan dalam berperilaku membina diri demi Buddha Dharma. Hasil dari demi para makhluk sama dengan membangun stupa, membangun wihara. Prinsip kebenaran yang serupa harus selalu diingat. Selanjutnya, bagian dari naskah sutra ini mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, sesudah aku pariniwarna nanti, sekiranya ada orang yang dapat menjunjung dan menegakkan sutra ini, berkahnya akan tak terhingga sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Penggalan dari naskah sutra ini adalah mengatakan, sesudah Buddha parinirwana, jika bisa menegakkan sutra ini, menerima dan menegakkan sesuai dharma, maka pada ketika itu Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair, sesudah aku parinirwana nanti, sekiranya ada orang yang dapat menjunjung dan menegakkan sutra ini, sesudah Buddha parinirwana mampu menegakkan sutra ini serta mempraktikkan dan menegakkan sesuai dharma. Ini kembali memberitahu kita naskah syair ini karena Buddha kembali ingin mengulang kembali naskah sutra ini. Prinsip yang disampaikan sebelumnya sangatlah penting. Oleh karena itu, prinsip sangatlah penting, sehingga sangat diperlukan kita akan mengulang kembali untuk memahami, sehingga perlu untuk membahas kembali. Inilah yang perlu kita mengerti secara jelas. Sehingga selanjutnya, berkahnya akan tak terhingga sama seperti yang disebut sebelumnya. Orang yang menegakkan dharma seperti ini telah mengarah dan perlahan-lahan mendekati Bodhi Manda, lalu duduk di bawah pohon Bodhi. Tathagata mengemukakan kembali maksudnya, artinya mengulangi makna penting dari pembabaran sebelumnya. Semuanya karena kita telah mengetahui bahwa mempelajari ajaran Buddha adalah sesuatu yang harus sangat kita hargai. Kita telah mengetahui usia Buddha sudahlah tua, mulai mempersiapkan diri untuk memasuki parinirwana, mulai membabarkan sutra ini, dengan harapan sutra ini adalah abadi berada di dunia ini. Sehingga Buddha sangat menaruh perhatian. Sutra ini menetap selamanya di dunia ini. Oleh karena itu, orang ini sangatlah teliti, karena dia mengetahui harapan dasar Buddha, memiliki makna, yakni jika kita mampu untuk memahami harapan dasar Buddha, karena sutra ini adalah seluruh niat batin Buddha, kita harusnya jelas akan hal tersebut. Buddha membawa seluruh yang dilindungi batinnya, seluruh yang dipedulikan. Ajaran yang sempurna ini telah dibagikan kepada para makhluk. Seharusnya kita mempergunakannya dengan sangat baik. Harus bergegas untuk menerimanya dan menggunakannya, karena Buddha telah bersungguh hati mewariskan dharma pada akhir hayatnya. Seharusnya kita mengerti harapan dasar Buddha, memasuki pengetahuan dan pengamatan Buddha. Hal ini sangatlah penting, sehingga dengan demikian berkahnya akan tak terhingga. Jika mengerti para praktisi yang demikian, sama seperti yang disebutkan sebelumnya, dia sangatlah menghormati batin dan pikiran Buddha, sangat dekat dengan batin Buddha.
Bagaikan ketika Buddha hidup, laksana stupa Buddha menetap. Sehingga sama seperti yang disebutkan sebelumnya, orang ini adalah praktisi, demikianlah adanya. Jadi, orang yang menegakkan dharma seperti ini telah mengarah dan berlahan-lahan mendekati Bodhimanda. Bagi mereka yang menjunjung tinggi sutra sesuai ajaran, Buddha berkata bahwa orang tersebut telah memiliki arah yang benar, telah mengarah dan perlahan-lahan mendekati Bodhimanda, lalu duduk di bawah pohon Bodhi. Laksana Sang Buddha ketika melatih diri yang telah hampir sempurna duduk di bawah pohon Bodhi. Sungguh-sungguh terlihat dalam perenungan yang tenang di sana. Akhirnya, pada saat itu ketika beliau melihat bintang pagi, beliau menjadi satu dengan alam semesta dan mencapai pencerahan. Pencerahan bawaan ini menyatu dengan alam semesta dan menjadi cemerlang. Ini terjadi di bawah pohon Bodhi. Mereka yang berada di bawah pohon itu pasti telah berlatih dari tempat yang jauh. Para praktisi telah tiba di tempat ini. Ke titik akhir latihan mereka. Mereka beristirahat di tempat ini, mengumpulkan dan memusatkan pikiran mereka. Ketika saatnya tiba, cahaya pikiran mereka dan cahaya bintang-bintang, cahaya kebijaksanaan dalam pikiran mereka dan cahaya bintang-bintang di langit bersentuhan dengan demikian, sehingga secara singkat tercerahkan. Inilah pohon Bodhi. Setiap orang yang melatih diri menunggu saat ini. Saat dalam pikiran kita, cahaya kebijaksanaan mulai terwujud sepenuhnya, pada saat ini kita akan dapat duduk di bawah pohon Bodhi. Jadi, Bhagawan membabarkan prinsip ini dengan sangat jelas. Dengan mengulang kembali penggalan naskah sutra ini, selanjutnya, penggalan naskah sutra ini kembali mengatakan demikian. Itu bagaikan telah menunaikan segala macam persembahan serta mendirikan stupa untuk relikku, diperagung dengan 7 ratna manikam, tiang di atasnya sangat tinggi dan luas, mengerucut ke atas hingga mencapai surga Brahma. Puluhan juta koti lonceng mustika mengeluarkan bunyi menakjubkan ketika tertiup angin. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Penggalan ini bagaikan telah menunaikan mereka yang mampu untuk menghayati dan memahami, maka dari seluruh dharma yang dibabarkan Buddha, terutama juga melakukan praktik dalam tindakan nyata, mempraktikkan berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan, telah mengarah pada tempat pelatihan spiritual. Orang tersebut telah sempurna, kurang lebih telah mengetahui metode, sehingga orang ini seharusnya memberi persembahan dengan semua yang ia miliki. Dia juga melakukan praktik dalam tindak nyata. Mempraktikkan memberi persembahan semuanya telah ia lakukan. Oleh karena itu, serta mendirikan stupa untuk relikku. Relik adalah tubuh dharma dari Buddha yang beliau tinggalkan, kristalisasi dari kebijaksanaannya. Dari sisi material adalah tulang Sang Buddha setelah dikremasi. Tetapi relik yang sejati adalah jiwa kebijaksanaan Buddha, jiwa kebijaksanaan tubuh dharma. Tubuh dharma adalah mengerti Buddha Dharma. Tubuh imbalan adalah praktik yang sempurna. Tubuh perubahan pada dunia setelah berakhir. Semangat dan filosofi dari kristal tersebut adalah relik, sehingga diperagung dengan 7 mustika manikam. 7 mustika adalah kita yang sedang melatih diri. 37 faktor pendukung menuju pencerahan telah kita bahas. Menggunakan 7 faktor pencerahan untuk mempresentasikannya. Inilah yang disebut dengan 7 mustika.
37 faktor pendukung menuju pencerahan. Setiap satu rincian adalah praktik yang perlu kita latih, sehingga dengan demikian akan agung. Tata krama dari seorang praktisi adalah demikian. Kita harus mengerti 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Jika kita mampu untuk memahami dengan jelas persoalan yang sangat detail sekalipun, kita akan jelas. Jika demikian aturan dalam kehidupan sehari-hari kita, secara alami kita akan menjaganya dengan keagungan. Ini adalah praktik. Memberi persembahan dengan melatih diri. Seluruh dharma yang diajarkan Sang Buddha kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu bagaikan telah menunaikan segala macam persembahan serta mendirikan stupa untuk relikku. Diperagung dengan 7 ratna manikam, sedemikian tulus dan hormatnya memberi persembahan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. 4 kebutuhan pokok semuanya lengkap. Menegakkan sutra dengan hati paling tulus, mempraktikkan dan menegakkan segala dharma bajik, itu bagaikan membangun stupa untuk seluruh tubuh. Tata gata dan diperagung dengan 7 ratna manikam. Sedemikian tulus dan hormatnya memberi persembahan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini adalah menggunakan praktik kita untuk memberikan persembahan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. 4 kebutuhan pokok semuanya lengkap. Setiap bagian dari hidup kita seharusnya menggunakan praktik ini untuk persembahan. Lihatlah bagaimana murid Cingse. Mereka semua kembali ke keluarga besar kita dan mengerjakan pekerjaan apapun. Mereka masuk dan keluar sesuai aturan. Ini merupakan persembahan dari praktik. Inilah bagaimana mereka datang bersama menciptakan satu keluarga. Sama prinsipnya mereka juga membuat persembahan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Sama halnya ini merupakan gabungan praktik ke dalam dan keluar. Mereka menegakkan sutra dengan hati paling tulus. Ini berarti kebenaran sejati di dalam ladang pelatihan manda atau tempat pencerahan atau bodhi mandala. Kita menegakkan peraturan, disiplin, dan praktik sesuai dharma yang telah diajarkan. Mempraktikkan dan menegakkan segala dharma bajik. Setiap orang praktik sesuai apa yang diajarkan. Melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Menerapkan ajaran dalam praktik tindakan nyata. Jadi, bagaikan diperagung dengan 7 ratna manikam, kita menerapkan ajaran dalam praktik tindakan nyata ini. Seperti menggunakan 7 permata, emas, perak, kristal, karang, dan sebagainya. Semua ini untuk memperagung stupa dari tubuh Buddha. Kita sering membacanya dalam kitab sutra, sehingga kita membangun stupa 7 mustika. Membangun stupa untuk seluruh tubuh Tathagata, yaitu menggunakan dharma, melatih diri atau praktik sesuai dengan dharma, menjadi satu dengan tubuh dan batin. Kita benar-benar perlu menggunakan praktik disiplin dan sikap ini sebagai persembahan. Jadi, tiang di atasnya sangat tinggi dan luas, mengerucut ke atas sehingga mencapai surga Brahma. Membangkitkan tekad untuk membina diri itu bagaikan mendirikan stupa, secara perlahan-lahan menuju pada kemurnian, mengarah pada jalan agung yang paling tinggi. Membalik dari kasar ke arah halus dinamakan mengerucut, hingga mencapai kebahagiaan nirwana disebut dengan surga Brahma. Inilah yang harus kita lakukan dengan sungguh hati. Membangkitkan tekad untuk membina diri itu bagaikan mendirikan stupa. Berangsur-angsur semakin giat bersemangat. Kita menggenggam waktu, memanfaatkan tenaga dari jiwa kehidupan. Kita harus berupaya. Ini bagaikan membangun stupa, harus menanamkan
fondasi terlebih dahulu, kemudian muncul ke permukaan tanah. Satu tingkat demi satu tingkat stupa dibangun. Pada zaman dahulu kala, agar bangunan dapat didirikan dengan kokoh, maka fondasinya harus besar. Kita membina diri juga semakin hari semakin ke atas, terus sampai ke paling atas. Semakin tinggi akan semakin runcing ke atas. Ini seperti membangun stupa. Maka semakin lama semakin fokus, semakin lama semakin murni. Demikianlah seharusnya kita berupaya mengarah pada jalan agung yang paling tinggi. Kita melatih ajaran kendaraan besar. Jalan kebodian kendaraan besar adalah lurus. Jalan ini sangat lurus. Jika kita berdiri di sini untuk melihat jalan yang sangat lurus ini sampai pada ujungnya, Anda akan dapat melihatnya. Mengapa jalan ini terus menyempit sampai di ujung sana, menyempit sampai tidak terlihat lagi. Demikian jika kita melihat dari jauh. Sebenarnya ketika kita melangkah di jalan ini lebarnya adalah sama seperti ini. Melihat bagian atas dari bawah, semakin dilihat akan kelihatan semakin kecil. Sebenarnya sangat besar. Dari lantai yang paling dasar melihat lantai yang paling atas, maka pembinaan diri Buddha sampai mencapai kebudaan adalah pencerahan sempurna yang tiada tara, Anuttara Samyak Sambodhi, membuat kita tidak mampu melihat atap sangat tinggi. Tempat tertinggi itulah arah tujuan kita. Bagaimana kita harus melanjutkan ke arah itu? Membalik dari kasar ke arah halus dinamakan mengerucut. Kerisauan batin tebal yang kita miliki, semakin kita melatih diri kerisauan batin yang tebal tersebut, kita harus sambil melepaskannya. Sifat dasar tata gata kita sangatlah halus, sifat tata kita akan perlahan-lahan keluar. Jadi kita harus membuang yang kasar, sehingga yang halus dapat muncul secara perlahan. Ini disebut membalik dari kasar ke halus, dinamakan mengerucut. Jika momen kegelapan batin kita datang, yaitu berpaling dari pencerahan dan berpadu dengan noda, dan juga sekarang kita sudah memahami. Kita harus berpaling dari noda dan berpadu dengan pencerahan. Maka berpaling dari noda dan berpadu dengan pencerahan, noda adalah objek kekeruhan, pencerahan adalah halus. Sifat dasar tata sangatlah halus, sehingga kita harus bersungguh hati, hingga kita memahami secara jelas setiap detil dari hal yang paling kecil. Karena sifatnya yang sangat halus, ajaran ini juga sangat mendalam. Jadi, hingga mencapai parinirwana, kita harus terus berusaha, sehingga semua gangguan batin yang kasar dan berat hilang sepenuhnya. Kembali kepada keadaan kondisi batin hening dan jernih. Mencapai niwarna adalah kebahagiaan yang ringan dan bebas, yang disebut sebagai Brahma. Brahma berarti murni, sederhana, dan bersih. Inilah yang disebut Brahma. Bentuk stupa saat dibangun memiliki lonceng yang digantung di setiap tingkat stupa. Puluhan juta koti lonceng mustika mengeluarkan bunyi menakjubkan ketika tertiup angin, merupakan kalau membabarkan dharma dengan suara menakjubkan, bagaikan tiupan angin yang menggoyang lonceng mustika. Momen ketika pikiran timbul diibaratkan tertiup angin, bibir dan lidah mengeluarkan suara, disebut mengeluarkan suara menakjubkan. Jika angin berhembus, lonceng itu akan mengeluarkan suara. Jika zaman kuno seperti demikian, maka itulah bentuk stupa tersebut, menggantungkan lonceng. Lonceng ini ketika angin berhembus, lonceng bergerak, maka akan mengeluarkan suara.
maka diumpamakan sebagai membabarkan dengan suara menakjubkan. Beberapa hari yang lalu dikatakan berbicara juga adalah bernyanyi, karena berbicara memiliki intonasi sama dengan bernyanyi. Kita harus mendengar dengan saksama. Jangan menganggap itu adalah lagu yang didengar. Jangan mendengar dengan setengah hati. Adalah dharma sejati, disebut sebagai suara menakjubkan. Jika Anda mendengarkan secara saksama, suara ini adalah halus dan menakjubkan. Suara yang halus dan menakjubkan, itulah dharma yang masuk ke dalam batin kita. Sehingga perumpamaan, pikiran timbul diibaratkan tertiup angin. Setiap pikiran muncul dalam batin kita, yaitu angin, bibir lidah mengeluarkan suara. Disebut sebagai suara menakjubkan. Jika kerisauan batin kita bergerak, angin kegelapan batin akan muncul. Bila batin kita jernih, anginnya berhembus. Begitu bibir lidah bergerak, akan ada suara halus dan menakjubkan. Ucapan yang saya katakan sekarang, saya gunakan batin yang murni dan jernih. Maka dharma yang dibabarkan butuh kesungguhan hati semua orang agar dharma tersebut masuk ke dalam batin, mampu untuk membawa dharma yang didengar ke dalam batin, mengukirnya di dalam batin dan ingatan. Secara alami akan diterapkan dalam keseharian kita. Menangani masalah, kita berinteraksi dengan orang, kita dapat mengerti untuk menggunakan prinsip kebenaran dalam masalah, benda, memperlakukan orang, dan menangani masalah. Kita dapat menggunakan dharma dalam keseharian kita, sehingga suara semua orang baik-baik diukir dalam lubuk hati. Dharma selamanya dalam batin kita. Inilah stupa mustika yang dibangun dari 7 mustika. Relik seluruh tubuh Buddha berada dalam batin kita. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar, sebab puncak burung nasar berada di dalam batin kita. Semua orang mempunyai sebuah stupa puncak burung nasar, baik-baik melatih diri di puncak gunung nasar, sehingga harus bersungguh hati.